tiba-tiba waktu malam itu kan lagi hening gitu bang, angin lagi ya sedikit-sedikit itu, tiba-tiba dia datang gitu. Si cewek yang bikin kebaya itu, pesan kebaya saya udah jadi belum, kata dia. Lah, kok malam-malam? Biasanya nggak ada bang. Dia datang tuh jam 9. Oh belum neng, ini baru saya potong, kata saya. Saya nungguin di sini ya, boleh nggak? Saya tengok mas ke kiri. Ya Allah mas, itu muka setengahnya rusak. Matanya itu udah nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Telusur bareng gue Jonaria, dan saat ini gue berada di kawasan Jakarta Timur. Dan saat ini juga gue bakal bertemu dengan seorang narasumber yang berprofesi sebagai seorang penjahit. Bang James bakal bercerita tentang kejadian mistis yang pernah dialaminya. Penasaran dengan ceritanya bakal seperti apa? Jadi buat kalian yang mau jadi narasumber Telusur yang punya kejadian mistis seputar profesi, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Telusur. Dan tanpa lama-lama lagi, kita dengarkan selengkapnya hanya di Telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang James? Alhamdulillah baik Bang John. Sehat ya? Ya Bang John juga sehat kan? Alhamdulillah. Terima kasih nih ya udah datang ke sini gitu. Siap. Tempat saya yang berantakan kayak gini. Bang James sudah berapa lama nih buka usaha jahit kayak gini? Oh saya udah 10 tahun Bang John. 10 tahun. Iya, saya dari bujangan Bang sampai saya punya istri. Awalnya gimana Bang? Bang James sampai bisa buka usaha kayak gini? Oh, emang saya kebetulan waktu SMK tuh saya ambil jurusan tata busana Bang. Kebetulan terus saya kerja di butik setahun gitu. Terus saya langsung buka usaha. Berarti awalnya karena jurusan sekolah di tata busana nih. Iya, di tata Terus busana. ada pengalaman juga 1 tahun di butik. Iya. Dari awal usaha Bang James, ini udah lokasi yang berapa nih? Pernah pindah-pindah atau memang dari awal lokasinya di sini aja? Wah, udah pindah saya Bang. Waktu pertama kali mah saya pernah buka usaha di depannya ada kuburan Bang. Pokoknya saya tuh waktu itu udah nggak betah lah, banyak banget gangguan. Dan emang kadang orang yang ngontrak di situ pada pindah gitu, karena katanya di situ ada penunggunya atau apa gitu. Makanya alhamdulillah pas saya usaha jalan tuh pas buka di sini Bang, di daerah Klender. Itu lokasinya sebelumnya di mana Bang? Jadi di daerah Bekasi, di daerah Babelan, daerah situ. Di situ ada kuburan, makanya saya nggak betah di situ. Kalau untuk saat ini nih, di lokasi yang baru, dalam sehari biasanya Bang James bisa dapat jahitan berapa banyak? Oh tergantung Bang, saya tuh kalau dapat penghasilan banyak itu anak sekolah masuk sama lebaran, itu panen saya Bang. Kalau yang hari-hari biasa mah ya flat, palingnya penghasilan 100-200 lah sehari. Di sini biasanya kalau yang datang kemari itu jahit apa aja Bang, dan tarifnya berapa sih? Oh macem-macem Bang, kebanyakan sih kalau di sini saya mermak ya. Kalau ngejahit baju tuh ada, banyak juga tapi jarang, nggak kayak permak. Kalau permak saya banyak banget yang jahit tuh. Ya penghasilannya segitulah. Kalau misalnya lagi rame ya bisa sampai 500, 300. Kalau hari-hari biasa paling 100.000, 200 segitu. Ya walaupun permak banyak Bang, tapi juga saya sering juga dapat pesanan, maksudnya kayak bikin dari bahan, terus kebaya-kebaya. Ya lumayan juga di daerah sini. Tapi kan di sini kebanyakannya karena baju online banyak, jadi permak juga banyak. Dan jarang yang bikin jadi dari bahan sekarang mah. Karena ada perbedaan zaman gitu. Kalau zaman dulu kan tukang jahit itu kebanyakan banyak dari bahan ya, karena sekarang tuh online banyak, jadi kita kebanyakan mermak. Tapi saya juga terima dari bahan juga. Mas James, tadi juga Mas James di awal sempat bilang kalau di lokasi pertama, daerah Babelan, Mas James tuh sering mendapatkan gangguan. Gangguan seperti apa nih yang Mas James dapatkan di sana? Saya tuh pernah waktu di tempat yang lama tuh dapat pesanan kain kafan Bang. Sama orang yang meninggal ngejahit tempat saya. Dan itu yang makanya yang saya sampai sekarang tuh inget-inget itu, jadi trauma gitu. Sampai sekarang pas pindah ke tempat yang baru. Nah makanya itu alasan kenapa saya pindah ke sini Bang. Karena di tempat lama itu banyak gangguan.
Bang James. Iya, Bang, Bang John. saya penasaran nih, pengen denger secara lengkap kejadian menyeramkan yang Bang James alamin tuh seperti apa ceritanya, Bang? Oh, sebenarnya mas saya juga kejadian udah 5 tahun yang lalu ini bang. Waktu saya buka di daerah Bekasi ya. Kalau sekarang sih saya alhamdulillah aman-aman aja. Ya maaf ya kalau agak lupa ya, karena kejadian ini saya juga kalau inget-inget ini masih takut. Jadi waktu itu kan ada 2 orang perempuan nih. Jadi yang satunya pakai kerudung, yang satunya enggak. Ya sekitar umur 20 tahun lah. Dia datang ke tempat saya. Dia bawa bahan tuh brokat. Sama ini ya, bawahan apa kayak kain congket kayak gitu. Bang, bisa tolongin saya enggak katanya. Saya pengen tunangan. Aduh, saya kan namanya dapat rezeki ya, saya pikir-pikir dulu. Ya bisalah, tapi waktunya berapa hari kata saya. Oh, sebulan paling. Sebulan. Sangguplah kalau saya sebulan ya. Akhirnya saya tuh kan lihat dulu model-modelnya kayak gimana gitu. Saya tawarkan nih, saya kasih katalog, suruh pilih-pilih gitu. Dia buka. Akhirnya dapat model tuh bang. Model ini kak, bawahannya ini. Oh ya udah saya ukur kan. Saya ukur. Habis saya ukur, terus dia ngasih DP tuh setengahnya. Saya akan hargain kan 300.000. Jadi dia ngasih DP 150.000. Nah saya juga kan, walaupun saya jahit juga kan, mermak juga kan sama jahit yang siangnya gitu. Jadi kalau ngerjain baju kebaya itu saya malam bang. Jadi malam saya kerjain. 2 hari 3 hari kemudian saya kerjain, karena saya ngerjain pesanan yang awal-awal kan. Gak mungkin saya ngerjain langsung gitu yang punya dia, karena dia juga kan beri waktu spare saya 1 bulan gitu. Nah pas malam-malam waktu itu saya kerjain kan, tiba-tiba waktu malam itu kan lagi hening gitu bang, angin lagi ya sedikit-sedikit itu, tiba-tiba dia datang gitu, si cewek yang bikin kebaya itu. Kan ruko saya itu kan bukan kayak rumah gitu, kayak ruko rolling door kayak gitu kan. Jadi itu datang tuh, permisi pak, pesanan kebaya saya udah jadi belum kata dia. Lah malam-malam, biasanya nggak ada bang. Dia datang tuh jam 9. Saya tuh kalau jam 9 tuh udah nggak ada customer gitu. Kok tiba-tiba dia datang ke tempat saya? Oh belum neng, ini baru saya potong kata saya. Saya nungguin di sini ya, boleh nggak? Aduh, gimana ya? Saya juga sebenarnya mah nggak enak ditungguin, grogi juga kalau ditungguin. Tapi udah nggak apa-apa lah. Ya udah kak, duduk aja di sini. Nggak apa-apa. Saya pengen lihat, saya udah nggak sabar pengen pakai baju gitu dia. Soalnya ini baju buat tunangan sama salonnya gitu. Akhirnya saya potong. Udah tuh berapa menit kemudian, ya udah kata dia, saya pamit dulu ya, tolong dikerjain yang bagus. Soalnya ini hari spesial buat saya gitu. Pulangnya kemana? Deket kok di situ. Tapi dia ngomong kayak gitu tuh kayak apa ya? Kayak ada lemes kayak gitu, kayak nggak, kayak bukan perempuan yang mesti kayak wanita yang biasa gitu. Jadi saya juga waktu itu agak merinding, cuma kan saya positive thinking aja kan ya. Kerja itu pulang. Pas pulang, udah tuh saya kerjain lagi tuh. Seminggu kemudian, saya kan pengen ngerjain punya dia. Soalnya dia tuh modelnya agak susah bang. Ada bordirannya, ada payetannya. Jadi makanya saya tuh ngerjainnya harus bener-bener teliti gitu. Udah tuh, saya kerjain lagi tuh. Saya kerjain lagi ngejahit, brokat itu malam-malam. Tiba-tiba dia datang lagi, bang, kebaya saya udah jadi belum? Tapi dia keadaan lemes lagi tuh. Lah belum kak, ini lagi saya mau jahit ini. Itu waktu itu sama kejadiannya jam 9 lagi tuh bang. Saya juga kaget maksudnya, kok dia kalau datang tuh malam gitu. Belum kak, belum jadi. Ditambah lagi malam itu bang, hujan gede bang. Kata saya, kak udah pulang aja, ngapain nungguin di sini, nanti juga baju jadi. Enggak bang, saya udah nggak sabaran katanya, pengen pakai kebaya itu. Ya udah tuh bang, akhirnya ditutup lagi di depan, ngeliatin saya ngejahit, tret, agak reda tuh hujan tuh. Terus dia balik, bang permisi ya, saya balik dulu. Tolong bang, saya udah nggak sabar pakai kebaya. Ya udah, akhirnya saya ngomong ya udah kak, nanti juga ini kebaya jadi pokoknya. Saya bakalan kerjain yang bagus buat kakak. Pulang tuh dia. Udah tuh beberapa hari kemudian kan udah saya bordir, udah saya payet. Tinggal finishing tuh bang. Sekitar 3 hari lagi lah. Janji ini udah selesai gitu. Kebaya itu tinggal masang kancing waktu itu. Datang bang. Waktu itu datang laki-laki sama perempuan. Dia kan datang ke tempat saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ini perempuan yang waktu nemenin yang itu, yang jahit kebaya itu, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, saya mau ngambil kebaya yang perempuan yang waktu itu. Oh, bentar ya, tungguin. Ini lagi masang kancing. Kan saya juga janjinya tanggal 3. Ya kan waktu itu tanggal 1, Bang. Kan 3 hari lagi kan. Kan saya janji tanggal 3. Saya tungguin aja di sini ya. Bentar kok, tinggal masang kancing doang, katanya. Tapi waktu saya masang kancing nih, Bang, kan dia ada laki-lakinya nih. Laki-lakinya tuh nangis. Nangis-nangis gitu. Saya ngelihatnya, kenapa ini nangis? Padahal kan saya juga nggak tahu permasalahannya apa gitu. Saya tanyakan sama yang perempuan ini, Kak, maaf Kak, ini siapa ya? Dia jawab, ini tuh calon tunangan teman saya. Lah, kok kenapa nggak diajak temannya? Iya Kak, maaf saya baru ngabarin, kata dia. Teman saya kecelakaan di Tanjung Priuk. Jadi dia waktu itu kan naik motor sama sama pasangannya nih, calonnya nih. Dia kelindes mobil. Ya Allah Bang, waktu itu saya kaget. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok bisa gitu? Padahal kemarin dia tuh datang Bang, beneran sumpah. Kan kalau setan kan, masih ya dia datang setan itu ke tempat saya kan nggak mungkin. Saya juga sampai merinding nih kalau inget-inget itu tuh Bang. Makanya sebenarnya mah nggak mau tuh cerita sama Bang Jun tuh ini tuh. Kan saya kan penasaran ya sama temennya tuh. Mbak, emang ini temennya Mbak tuh meninggalnya kapan? Pas 2 hari saya nganterin bahan ke Abang. Astagfirullahaladzim. Bener-bener waktu saya shock Bang. Ternyata yang ke tempat saya tuh, nggak tahu setan, nggak tahu jin. Waktu itu ngambil ke tempat saya tuh. Saya kalau dibilang percaya nggak percaya ya, tapi emang kenyataannya kayak gitu Bang, pengalaman saya tuh. Dapat customer begitu. Makanya saya sampai sekarang merinding kalau jahit-jahit malam tuh. Karena takutnya ada makhluk yang kayak gitu datang lagi. Terus kan ini calonnya kan nanya ke saya ya, Mas, emangnya calon saya tuh kalau kesini jam berapa? Jam 9 Bang. Beneran sumpah jam 9. Terus dia juga nangis lagi karena mungkin dia keinget pacarnya ya. Tapi saya gimana saya juga waktu itu takut, nggak mau lanjut cerita gitu. Dan juga dianya juga ikut sedih gitu gara-gara ditinggal sama pacarnya gitu. Berarti bisa dibilang perempuan yang datang ini memang bukan manusia ya Mas ya? Karena 2 hari setelah dia datang ke tempat Mas untuk ngasih bahan, kecelakaan. Ya dibilang setan atau apa sih, saya nggak tahu. Saya juga shock gitu. Ya kan maksudnya kalau masalah kayak gitu kan kita nggak tahu ya. Apa itu jin ke tempat saya, apa-apa. Ya pokoknya saya ngeliat tuh, ya kan kalau di TV-TV itu kan setan itu kan nggak ada kakinya. Itu mah bener, kayak manusia biasa. Kayak itu apa namanya yang jahit kebaya itu. Makanya saya juga bingung gitu, itu manusia apa enggak gitu. Tapi ya calonnya sama temennya ke situ gitu. Baru saya, wah kayaknya ini dia setannya gitu. Makanya saya sampai sekarang. Kebayang sih kalau di posisi si mbaknya ini udah pengen mendekati hari H, pengen tunangan, tapi malah meninggal gitu kan. Iya, ya coba aja Bang John kayak gitu ya kan, dibalik gitu, atau ke saya gitu, ya kan. Makanya saya sampai sekarang trauma. Kalau saya janjiin ada pesanan jahit tuh, saya harus tepat waktu. Karena takutnya orangnya udah meninggal coba. Masa saya ditagih di akhirat kayak gitu, Bang mana baju saya. Jadi saya sampai sekarang gitu. Saya sampai trauma sampai sekarang. Kalau untuk keanehan dari sosok perempuan yang datang nih, ada perbedaannya nggak sih dari pertama kali dia datang sama di hari kedua kali dan ketiga kali dia datang? Ada perbedaannya nggak sih? Dari raut wajah kah? Ya itu, perbedaannya dia agak pucat. Terus kalau ditanyain tuh, kayak jawabnya tuh, ya apa namanya, kayak gimana ya, kayak orang linglung kalau dilihat mah. Jadi kayak orang yang nggak biasa, manusia normal gitu. Makanya saya juga dibilang itu manusia juga gimana kayak gitu. Tapi kan saya positifnya aja. Soalnya kan berita dia udah meninggal kan baru saya dapat waktu calonnya ke tempat saya kan Bang. Iya. Berarti total 27 hari itu ya kebaya ada di rumahnya Mas Jin. Iya, ya normal-normal aja, nggak ada ini. Cuman yang bedain tuh pas diambilnya itu sama si perempuan ini gitu. Berarti setelah itu kebayanya diambil nih sama yang punya nih?
diambil, dilunasin. Dilunasin. Ya saya mah ya alhamdulillah ya, maksudnya mesti juga kerja kan buat anak istri kan. Cuman kan yang saya kagetin, kok karya saya sampai nggak dipakai gitu, yang saya ini itu kan ukurannya dia gitu Mas. Makanya saya sampai sekarang Mas itu cerita kayak gitu tuh keinget-inget sampai sekarang traumanya. Mas Jem, masih ada gak nih kejadian mistis yang Mas Jem alamin pada saat Mas Jem kerja jadi tukang jahit? Nah ceritanya, saya tuh kebanyakan orderan waktu kenaikan kelas semester, ya kan banyak yang buat seragam sekolah, SD merah putih, abu-abu kan. Nah waktu itu karena saya banyak kerjaan nih, itu juga ceritanya masih di daerah Bekasi, belum yang sekarang ini. Makanya saya pindah juga. Padahal saya yang di sana udah rame Mas. Cuman ya gimana? Saya juga ada banyak kejadian di sana, saya takut jadinya. Nah waktu itu kan ada nih orang jahit baju. Tapi tahu nggak Mas, saya kan waktu itu ngelembur sampai malam. Itu dia ngasih bahannya malam-malam Mas. Mas Jun mungkin pernah nggak ngejahit malam-malam Mas? Pernah nggak? Belum pernah. Walaupun darurat, besok kerja. Belum kan? Saya itu ngelembur Mas. Kalau jam 9.10 mah masih wajar Mas. Itu ngasih bahannya jam 12, tengah malam. Jadi waktu itu kan rolling masih dibuka ya Mas ya. Rolling masih dibuka. Nah, saya ngejahit tuh. Pakaian-pakaian sekolah malam-malam. Namanya ngejahit kan sambil nunduk kan Mas ya. Sambil nunduk gini. Fokus saya tuh. Fokus nggak mikirin, karena fokus kan otomatis nggak mikirin ada yang di jalan gitu ya. Tiba-tiba ada orang ngomong, Mas, suaranya agak mendayu-dayu. Oh iya Pak, saya nggak ngelihat tuh Mas. Oh iya Pak, gimana Pak? Ini Mas, saya pengen ngejahit katanya. Ini udah mau tutup ini Pak, kok Bapak mau ngejahit? Iya Mas, saya mau ngejahit. Nggak apa-apa ya, satu aja ini. Nah, waktu itu kan mau jahit apa? Ini mau jahit kain warna putih. Dia belum kasih tahu modelnya tuh Mas, belum tahu sama saya. Oh, tapi saya masih nunduk aja karena fokus sambil ngerjain itu kan malam-malam. Oh ya udah, taruh aja bahannya di meja jahit saya. Terus dia kan taruh. Mas pernah nggak nguburin saudara Mas? Nguburin atau apa pernah? Itu baunya kayak gimana? Bau wangi-wangi itu tuh. Nah itu tuh bahan tuh bau wanginya kayak gitu Mas. Kayak bau kamper gitu mungkin. Iya, begitu. Bau. Iya, dan bentuknya tuh kayaknya tuh kayak ada kuning-kuningnya. Dia taruh di atas meja mesinnya. Pas kayak gini. Kok kayaknya kayak gini? Harusnya kan kalau, ya contoh nih, saya kan lagi jahit seragam nih. Putihnya kan putih-putih bersih. Ini putih-putih yang kain yang udah disimpan lama gitu. Kayak ada kuning-kuningnya. Kusam gitu. Ya kusam gitu. Akhirnya kan saya kan penasaran ya. Saya lihat kan, saya cium. Bau gitu Mas, sampai merinding waktu itu. Udah kayak gitu kan, udah nih, saya tadinya fokus ke bahan itu, saya tengok Mas, ke kiri. Ya Allah Mas, itu muka setengahnya rusak. Matanya itu udah nggak ada. Ini, saya sampai kayak gitu, sampai saya pingsan Mas di situ Mas. Kegeletak. Itu saya, waktu itu kan jam 12 malam ya, saya dibangunin sama istri saya jam 3 Mas. Nggak tahu apa yang terjadi gitu. Dan dilalanya waktu itu tuh Mas, sepi jalanan tuh. Waktu itu kan sepi. Waktu itu kejadiannya nggak ada orang lewat, nggak ada apa. Makanya saya nggak ada yang peduliin tuh. Sampai jam 3 tuh, dibangun sama istri saya. Dan itu juga kan posisinya kan, saya nggak, rollingnya kan nggak saya buka semua. Karena kan saya posisi malam, jadi saya buka setengah. Jadi orang tuh mungkin nggak lihat gitu. Tapi kan posisi yang manusia yang ini jahitnya tuh di pojokan. Jadi nggak tahu, saya pas melihat kayak gitu, ternyata pocong, jahit kain kafan. Wah ini yang kedua ceritanya lebih menyeramkan nih. Wah iya, kalau ini saya sampai pingsan Mas. Soalnya saya ngelihat langsung. Kalau kemarin kan saya dikasih tahunya kan pas ada salonnya sama ini temennya kan datang. Tapi saya juga kalau udah tahu itu setan mah mungkin saya juga sama kalau pingsan. Berarti ini kan belum sempat Mas Jem kerjain ya? Udah keburu pingsan duluan kan ngeliat sosok yang ini? Ya belum sempat lah Mas. Sampai itu juga kainnya masih ada. Hah? Masih ada Mas.
Bahkan saya kubur tuh kainnya. Oh, sempat dikubur sama Mas Jim? Ya iya ya, namanya itu kain ini takutnya ada apa-apa sama saya. Ntar keluarga saya ada apa-apa gara-gara kain itu kan gak lucu, Mas. Panjang nggak kainnya? Ukurannya semana kira-kira? Ya ukuran orang buat ngubur. Berarti sosok yang ini setelah Mas Jim lihat dengan mukanya setengah itu berbentuk pocong atau gimana? Iya, berbentuk pocong. Tapi ini matanya nggak ada sebelah. Wah, ini- Jadi hancur. Jadi kayak korban kecelakaan gitu, kelindes kayak gitu. Jadi sebelahnya tuh hancur, sebelahnya mah masih kayak ada utuh. Cuman kan malam-malam jam 12 saya ngelembur. Sampai kaget lah Mas saya. Makanya sampai badan saya gede kayak gini juga nggak kuat ngeliat kayak gitu, mau pingsan langsung. Oh iya, saya juga ada kejadian satu lagi nih Mas. Jadi kan saya kan jahit kan namanya konsumen kan banyak yang tahu sendiri kan konsumen jahit kan ada yang rewel, ada yang enggak, ada yang pengen langsung dijahit, ada yang nggak apa-apa nunggu berapa hari gitu. Tapi namanya saya tukang jahit pengen dapat konsumen yang banyak, pelayanannya kan harus memuaskan ya. Nah waktu itu ceritanya saya lagi banyak kerjaan nih Mas, banyak banget kerjaan tuh. Tumen-tumenan saya hari biasa tapi banyak kerjaan. Waktu itu malam-malam jam 9-an, malam juga kejadian nih Mas, jarang siang kan. Karena saya juga kan kalau jahit sampai malam gitu, jam 9, jam 10-an. Kalau lagi enakan jahit, ada perempuan Mas, datang ke tempat saya. Rambutnya ke depan, sambil nunduk aja gitu. Mas, saya pengen ngejahit, kata dia. Coba lihat, bajunya kayak apa. Dia sodorin tuh baju tuh Mas. Pas disodorin, bajunya Masya Allah, gak berbentuk baju. Banyak robekannya, udah kayak gitu. Lo tau gak Bang Jun, yang kayak lepis yang di itu sangat pada bolong-bolong tuh, kayak gitu Mas. Banyak banget bolongnya. Kata saya, Mbak, ini baju nggak usah dijahit, kata saya. Dibuang aja, ngapain masih dijahit? Ya kan tahu sendiri Mas, kalau baju kayak gitu kan, tuh aja tuh paling enak Mas. Masalahnya kan kalau harganya dimahalin juga, ya bajunya kayak gitu kan. Ya udah tapi saya ngomong, kapan nih jadinya? Sekarang Mas, kata dia. Ambil pelan-pelan kayak gitu. Sekarang. Saya juga yang kemarin masih banyak jahitan kan, akhirnya gini, ya udah nih, besok saya kerjain, jangan sekarang. Mau nggak? Nggak bisa sekarang Mas, saya mau pakai, kata dia. Ya kagak bisa Mbak, besok aja. Akhirnya besok tuh, akhirnya saya lemburin tuh, saya jahit. Selesai Mas. Besok paginya sekitar habis zuhur jam 1, jam 2, ada ibu-ibu datang ke tempat saya. Dia kayak orang linglung, jalan ke tempat saya nyariin tukang jahit, dateng kan, nyariin tukang jahit. Tengok. Buka jahitan ya? Iya Bu, buka jahitan. Karena kan saya ada spanduk di depannya kan, kios saya kan ada spanduknya. Oh iya Bu, Ibu mau ngejahit? Enggak Mas, saya nggak mau ngejahit. Tadi malam mimpi kan, suruh ngambil baju, kata anak saya. Loh, aneh banget ya kan, masa dia dari mimpi ngambil baju gitu. Itu baru dapat kostum kayak gitu tuh Mas, umur tuh Mas. Biasanya kan orang disuruh kan nggak dalam mimpi, nyata gitu. Dia datang mimpi Mas katanya. Disuruh anaknya, suruh ambil baju. Baju yang mana Bu? Itu baju yang warna seragam kerja putih-putih. Jadi seragam kerja kayak putih-putih ada garis-garisnya gitu. Oh, ntar saya cari dulu ya. Ketemu tuh Mas, yang ini Bu. Oh iya itu Mas, bener Mas. Lah kok bisa ya bajunya sama Mas gitu. Kata dia ya kan. Lah kok bisa? Ya ini kan dikasih tadi malam. Itu siapa sih, anaknya Ibu bukan? Iya anak saya ini bajunya. Tapi Mas, anak saya udah meninggal katanya. Nabrak truk, dia kelempar ke sungai. Ya gimana bajunya udah nggak robek-robek kan. Saya ngejahit itu. Terus yang nggak habis pikir, kok masa arwahnya gitu yang ngejahit gitu. Terus ibunya dikasih tahu dalam mimpi. Saya juga bingung itu gimana ceritanya. Habis detik itu tuh Mas John, saya tuh nggak mau lagi buka sampai malam, udah trauma saya. Habis itu berapa bulan kemudian baru saya pindah, nggak di situ lagi. Karena saya banyak kejadian aneh-aneh di daerah Bekasi itu, makanya saya sekarang pindah ke Klender. Dan alhamdulillah yang tempat baru ini aman-aman aja sampai sekarang. Emang di Babelan itu masih banyak lahan kosong atau pohon-pohon gitu ya? Ya Bang Jun pernah ke situ nggak sih? Setahu saya banyak kayak sawah-sawah gitu Bang.
Iya, ya daerah-daerah begitu. Dan emang kiosnya tuh sebelah kuburan. Masih banyak perkampungan berarti. Iya, perkampungan. Gitu ya. Sebenarnya di situ enak, Mas Jun. Mas Jun, saya tuh di situ rame. Banyak konsumen. Cuman ya gimana lagi? Daripada nyawa saya terancam. Tapi ya sebenarnya nggak ada ya, mesti manusia kena setan tuh. Tapi tetap aja sayanya takut gitu. Ini kejadiannya hampir mirip dengan kejadian pertama nih. Iya, tapi yang bikin trauma tuh ini, yang bikin trauma karena bentuk bajunya tuh acak-acakan gitu, dan yang pertama kan ngingetin yang pertama gitu. Iya. Jadi habis kejadian itu tuh saya tuh udah nggak buka lagi sampai malam. Lama kelamaan kan saya kan karena nggak buka sampai malam, makanya kan sepi nih. Akan saya udahlah pindah ke Jakarta. Oke, Mas Dim, terima kasih banyak. Mas Dim, Iya, sudah Bang. mau menceritakan kejadian-kejadian yang menyeramkan banget nih. Iya. Saya ini kan ada 3 kejadian, tapi dari 3 kejadian yang Mas Dim ceritain, kejadian yang kedua yang bikin saya geleng-geleng gitu, pocong yang luar biasa itu. Thank you banget ya Mas Dim ya. Ya, saya juga terima kasih ya. Saya biasa ngejahit di rumah jadi bisa curhat-curhat kayak gini. Maaf kalau saya salah-salah kata, namanya Siap. juga saya tukang jahit. Nggak biasa ngomong, Bang Jun. Mas Dim buka jahitannya di daerah mana sih? Oh, saya daerah Klender, Bang Jun. Klender. Di kelurahan, patokannya SMP 6, SMA 59. Oke, detailnya nih dekat mana gitu? Ya, SMP 6. SMP 6. Iya, dekat Masuknya SMP 6. dari apa nih? Dari Pancong Bulak yang... Oh, Pancong Klender tuh Iya, yang Pancong viral itu Klender. ya? Iya. Yang sekitaran Jakarta Timur, yang mau pesen-pesen jahitan kayak buat baju segala macam ya Mas Dim ya? Iya. Bisa langsung nanti pesen sama Mas Dim. Tapi pesan saya jangan yang aneh-aneh gitu. Saya kan pindah kan gara-gara dapat yang aneh-aneh. Nanti di situ dapat konsumen yang aneh-aneh, pindah lagi nanti Tapi kemana sih? Mas Dim pernah nggak ada pesanan buatin baju monyet gitu? Sumpah ada, demi Allah. Ada. Baju monyet? Iya. Saya tuh baju monyet, terus pernah ngobrasin jimat di situ. Sama jahitin waktu COVID tuh, jahitin kain kafan asli ini mah. Tapi nggak kayak waktu yang kemarin ini mah, orang yang meninggal COVID terus saya jahitin. Tapi nggak ada pocongnya ini, bener-bener. Itu doang sih, di situ mah aman. Tapi baju monyet pernah. Tapi bukan dari awal gitu. Jadi kayak baju anak kecil, tapi dirombak jadi baju monyet kayak gitu. Terima jahit sesar juga nggak? Ya sesar sama sunatan juga iya. Oke Mas Dim, thank you ya. Iya, Sehat-sehat, Bang Mas Cun. Dim. Iya. Salam buat keluarga di rumah. Semoga bisnisnya, usahanya makin lancar. Amin, makin Bang banyak Jon. pesanannya. Amin. Dan sehat selalu buat Mas Dim. Amin, Bang Jon. Terima Makasih kasih ya. banyak, Bang Jon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus dulu Mas Dim. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyaksikan tayangan telusur dari awal sampai akhir. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari setiap cerita yang diceritakan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Sekali lagi, dengan adanya video ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti kalian. Jangan lupa juga untuk nonton terus episode telusur lainnya karena masih banyak video menarik yang harus kalian tonton. Dan buat kalian juga yang mau jadi narasumber telusur yang punya kejadian mistis seputar profesi, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Kejadian-kejadian mistis bisa terjadi oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Bisa jadi Anda yang mengalaminya. Gue Jonaria, pamit.